Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali diberikan suatu kesempatan yang baik. Kita boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang sudah menaruh rindu kepada hati kita masing-masing untuk senantiasa berjumpa, untuk senantiasa meraih kedekatan dengan Tuhan, salah satunya lewat persekutuan doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, walaupun kita terpisah satu dengan yang lain, kita masih secara online, tetapi saya percaya Tuhan Yesus, Bapa kita, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus Bapa kita tidak terbatas oleh apapun. Dan saya percaya malam hari ini Bapa kita hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mau mempersiapkan segala keberadaan hati kita, segala keberadaan diri kita saat ini. Kita mau mengendapkan, kita mau tinggalkan, kita mau lupakan sejenak apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Biar kami mau fokus hanya kepada satu nama, kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami datang saat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang tercurah bagi kami. Buat setiap kasih karunia yang boleh kami izinkan untuk kami rasakan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi Engkau sendiri, karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan terlebih dari apapun. Kami bersyukur untuk setiap hari-hari kami yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun kami tahu, walaupun kami boleh merasakan masalah, walaupun Engkau izinkan kami mengalami setiap pergumulan, tapi satu hal Tuhan yang mau kami percaya, bahwa Engkau tetap Bapa kami. Engkau Bapa kami yang begitu setia. Engkau Bapa kami yang sungguh peduli atas kami Tuhan. Dengan rendah hati, kami datang kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku sungguh tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan lembut hati kami mau nyatakan hanya padamu,
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Bersyukur Tuhan, kami angkat syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berterima kasih, sungguh kami bersyukur. Ya syukur Tuhan, Kau jaga baik Kau Bapa. Atas hidup kami, Kau layakkan kami untuk jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau layak luar biasa. Terima kasih Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap masalah kami, setiap pergumulan kami Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur, kami tetap mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih sukacita Kau limpahkan dalam hidup kami. Ya da-da-da-da-da, ya da-da. Kami bersyukur Tuhan. Tiada hal yang seperti Engkau kan terbaik. Engkau Bapa kami. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami, dan terus kami mau berharap hanya di dalam nama-Mu. Kami mau serahkan diri kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Bapa. Biar Engkau yang bekerja atas kami, biar kehendak-Mu yang boleh terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian, dan kami percaya Engkau akan disukakan oleh pujian kami. Kami mau menari bagi-Mu Bapa. Dan kami bersorak buat kemuliaan nama-Mu. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami yang begitu ajaib buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Buat yang masih meng-off-kan kameranya, boleh dibuka. Dengan rendah hati saya mau mengajak Bapak Ibu yang masih off kameranya boleh dibuka, supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kemudian boleh lambaikan tangannya, kamera, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau menari bagi Tuhan, kita mau nyanyi bagi Dia. Kita mau masuk gerbang Tuhan. Sebab hari ini, hari yang sudah dijadikan Tuhan buat kita semua. Mari kita sama-sama mau tepuk tangan. Kita mau bersuka bagi Dia.
Bapak Ibu, mari kita sekali lagi mau menari buat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kasih-Nya begitu besar, begitu dalam bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau katakan. Sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, memberi hidupku bagi diriku. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama kita mau katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Dengan penuh dengan sukacita, kita mau katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku. Sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama kita mau lomba buat Tuhan. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sama-sama kita katakan, Tuhanku. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saat ini kita mau teduh di hadapan Tuhan. Bapa, sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti Engkau. Saat kami boleh menjalani hidup kami, kerap kali kami bertemu dengan masalah, dengan pergumulan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang baik buat kami. Tetapi kami hanyalah manusia yang begitu lemah Tuhan. Seringkali kami takut, seringkali kami merasa khawatir.
kami terintimidasi dengan hal-hal yang negatif atas diri kami. Kami terbawa dengan masalah yang begitu besar. Kami terbawa dengan kekacauan hidup kami. Padahal kami mempunyai Allah yang begitu besar. Allah yang begitu berkuasa. Allah yang mampu memulihkan keadaan kami. Ketika kami merasa buntu untuk menemukan jalan keluar terbaik atas masalah kami, Tuhan. Kami lupa, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang mampu menolong kami, Tuhan yang begitu setia melihat kami. Biar kami datang, Tuhan, biar kami mau buka hati kami. Ampuni setiap kami, Bapa. Biarlah pada malam hari ini, Tuhan, kami mau peluk Engkau. Jamah kami, Tuhan, dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu yang besar. Ini hati kami, Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, Bapa, kami mau buka diri kami. Biar Kau bajak kami, Tuhan. Kami mau serahkan diri kami hanya kepadamu, Tuhan. Kami mau pandang Engkau satu-satunya Bapa kami. Hanya kepadamu, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan lembut hati kami mau katakan, hanya Kau, Tuhan, penolongku. Kau selalu setia. Amin, Yesus. Yang selalu setia bersamaku. Sungguh kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Biar kami boleh berserah, Tuhan. Sungguh ku berserah. Biar kami boleh percaya hanya padamu, Tuhan. Sungguh ku percaya. Sebab ada kuasa yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
padamu. Sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami mau pegang janji-Mu. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Amin. Dan kami terus mau memandang Engkau. Kami terus menyandarkan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Atas jamahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Sis Maria Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sudah memilih beliau jauh-jauh hari sebelumnya. Engkau sudah mempersiapkan setiap perkataannya, setiap apapun yang boleh dia sampaikan Tuhan. Semuanya berasal daripada-Mu. Ini tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami Tuhan. Agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami dan menerima firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya setiap hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mas ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa. Senang sekali malam hari ini ketemu dengan orang-orang Bandung ya. Saya lihat juga nggak hanya orang Bandung, ada beberapa yang dari daerah lain tadi ya, yang ikut juga di PD malam ini. Terima kasih sekali malam hari ini, saya sungguh senang betul berjumpa dengan Anda semua. Puji Tuhan kita ada dalam kondisi yang baik dan mudah-mudahan sebentar lagi pandemi selesai ya. Jadi benar kita bisa bertemu fisik nantinya, tidak hanya secara online ya. Oke, malam hari ini tadi sudah dikatakan kita akan berbicara mengenai self image, tapi perkenankan saya untuk memperkenalkan diri ya. Di antara Anda sudah ada yang sudah kenal, tapi saya lihat ada orang-orang baru ya. Nama saya Maria Cumena, saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Sehari-hari saya aktif pelayanan di BPK PKKKJ, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Dan saya juga mendampingi PD Orang Muda Santo Stefanus Paroki Kristoforus. Saya sehari-hari disibukkan memang dengan pekerjaan saya adalah sebagian besar di dalam pelayanan ya. Oke, biasanya saya dipanggil Maria oleh mereka yang sudah mengenal saya. Nah, itu singkat perkenalan saya. Kita masuk ke dalam tema kita, berbicara mengenai gambar diri atau self-image. Izinkan saya untuk share materinya dengan Anda. Oke, baik. Malam ini kita akan berbicara mengenai gambar diri atau self-image. Ya, oke. Nah, mengawali pembahasan kita mengenai apa itu gambar diri, saya ingin bercerita kepada Anda mengenai anak Raja Wali dan anak ayam. Alkisah, cerita ini adalah dibuat atau diceritakan oleh pastor ya Anthony de Milo ya. Kalau Anda mengenal beliau dengan buku-bukunya ya, itu sangat menginspirasi sekali ya. Beliau mengatakan suatu hari ada seorang India ketemu telur burung Raja Wali ya. Kemudian telur-telur itu digabung di kandang ayam ya dengan telur-telur ayam yang lainnya.
si induk ayam tidak bisa membedakan mana telur ayam, mana telur burung Raja Wali, sehingga semuanya dirami. Kemudian 21 hari kemudian menetaslah semua telur-telur itu. Keluarlah anak-anak ayam yang lucu dan 1 ekor anak Raja Wali, ya. Nah, si induk ayam melihat semuanya baik dan dia pelihara semuanya itu dengan baik, termasuk anak Raja Wali ini. Suatu hari ketika anak Raja Wali sedang bermain dengan anak-anak ayam di kebun, dia lihat ke langit, ya. Karena setiap hari dia sudah bergaul dengan anak ayam, dia juga dididik secara bagaimana menjadi ayam yang baik. Dia sedang mencari makan dengan mengais-ngais tanah, sesekali dia mengepakkan sayapnya, tapi dia tidak bisa terbang tinggi, ya. Karena ayam begitulah, ya, ayam tidak bisa terbang tinggi. Kalau ayam terbang tinggi, kita semua jarang makan ayam, ya, kira-kira begitu, oke. Nah, apa yang terjadi? Si burung Raja Wali ini, dia juga mengais-ngais tanah mencari cacing untuk yang sebagai makanannya, seperti kelakuan yang seperti dilakukan oleh anak-anak ayam yang lain. Suatu hari dia lihat ke langit, dia lihat seekor burung yang gagah perkasa sedang terbang. Terus dia tanya kepada saudara-saudaranya yang ayam-ayam itu siapa? Terus kata ayam-ayam itu, oh, itu penguasa udara. Dia adalah penguasa udara dan kita ini tinggal di tanah, ya. Dia adalah seekor burung yang sangat gagah perkasa, dia terbang dengan tinggi. Tapi kita ini hanya di tanah saja. Kita ini setiap hari seperti ini. Kita beda dengan dia. Nah, si anak Raja Wali ini begitu mengagumi itu burung Raja Wali yang terbang dengan perkasa, dan itu menjadi sesuatu yang fenomenal buat dia. Nah, apa yang terjadi dengan kisah anak Raja Wali ini? Karena dia setiap hari hidup bersama dengan ayam, semua tingkah lakunya sama dengan ayam, dan dia menganggap dirinya adalah ayam, dan sampai pada akhirnya dia mati sebagai ayam. Padahal dia adalah seekor Raja Wali yang juga bisa terbang tinggi dengan gagah perkasa menjadi penguasa langit. Nah, dari cerita ini, saya mau menyampaikan kepada Anda, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan gambar diri? Ya, apa itu gambar diri? Gambar diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Ya, gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri meliputi apa? Meliputi perilaku, kepribadian, kelebihan atau kekurangan, bentuk status sosial, bentuk fisik, kondisi ekonomi, bagaimana kemampuan intelektual, dan apa saja yang menjadi latar belakang kehidupannya. Ya, salah satu contoh gambar diri saya, ya, gambar diri saya. Dulu ketika saya masih hidup di dalam gambar diri yang negatif, ya, saya selalu punya image yang buruk tentang diri saya. Ya, misalkan, saya ini orang yang keras, saya ini orang yang kasar, yang sulit untuk dibilangin, ya. Terus kepribadiannya, saya ini orang aneh, ya. Wah, saya banyak orang yang tidak suka dengan saya. Terus kelebihan, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya itu lebih banyak. Kalau orang punya gambar diri negatif, lebih banyak akan cenderung mengatakan banyak kekurangan dibandingkan kelebihan. Ya, ditanya mengenai kalau orang punya gambar diri negatif, bentuk fisik akan menjadi masalah buat dia. Makanya dalam rangkaian seminar self-image ini yang diadakan PD Paulus, nanti pada pertemuan ketiga Anda akan diajarkan berbicara mengenai bentuk fisik. Tapi secara harafiah, secara normal, maksudnya secara pada umumnya, kalau ditanya mengenai apa sih itu gambar diri, adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya secara umum, ya. Contoh saya ambil, saya orangnya memang keras, ya. Saya perilaku watak saya adalah keras. Saya orang yang tidak bisa begitu saja gampang menerima sesuatu kalau itu tidak sesuai dengan nalar saya. Itu saya, ya. Kepribadian saya orangnya walaupun terlihat keras gitu, ya, tapi saya punya hati yang lembut, ya, yang suka gampang kasihan dengan orang lain, ya. Nah, itu menjadi kelebihan. Tapi kekurangannya saya orangnya itu kadang-kadang karena gampang kasihan dengan orang lain, seringkali mudah kena tipu, ya, mudah kena tipu atau gampang dibohongin orang, ya. Nah, terus bentuk fisik,
saya gemuk. Dari kecil memang saya gemuk ya. Nah, terus kemudian status sosial saya punya teman yang banyak, banyak orang yang suka bergaul dengan saya gitu ya. Kondisi ekonomi ya menengah ke bawah lah ya, bukan juga orang kaya, tapi kalau dibilang kekurangan, puji Tuhan setiap hari diberikan kecukupan gitu ya. Kemampuan intelektual, saya mengakui saya orang yang smart, saya orang yang pintar ya. Kadang-kadang dengan kepintaran itu menjadikan saya sombong ya. Nah, saya selalu diingatkan mengenai hal itu. Terus latar belakang saya punya keluarga yang tidak harmonis tapi juga tidak broken home, biasa-biasa saja. Orang tua saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, hidup berkecukupan ya, tapi mereka sangat baik di dalam mendidik anak-anaknya. Kira-kira itu gambar diri ya. Nah, gambar diri ini selain terbentuk karena pengetahuan kita mengenai siapa diri kita, tapi juga refleksi dari refleksi dari lingkungan kita dengan sesama, ya dengan sesama. Nah, sehingga tahap pembentukan gambar diri di dalam kehidupan seseorang akan seperti ini. Gambar diri ini selalu sesuatu yang bersifat subjektif. Dalam arti contoh nih ya, kalau saya mengatakan watak saya keras, buat beberapa orang mengatakan, enggak kok Maria, kamu enggak keras ya. Tergantung penilaian orang terhadap kita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa saya keras gitu ya. Sehingga gambar diri ini bersifat subjektif. Dalam kehidupan manusia, setiap kita punya yang namanya gambar diri atau self-image. Seseorang pasti akan dapat mendeskripsikan diri dia seperti apa. Ya. Nah, selain punya gambar diri terhadap diri kita masing-masing, kita semua juga punya gambar ideal. Oh, harusnya ya, yang dikatakan lemah lembut itu adalah seperti itu. Kalau dikatakan orang yang halus adalah seperti itu. Kalau saya ngomongnya barbar begini ya, saya intonasinya tinggi gini ya, saya ini kasar. Sehingga saya mendeskripsikan diri saya kasar. Atau orang-orang di sekitar saya ngomongin saya kasar. Salah satu contoh ya, saya ini bukan orang Jawa, saya orang daerah. Ya kalau orang daerah timur itu kan kalau ngomong barbar ya. Kita kalau saya di rumah itu kalau lagi ngobrol dengan keluarga, teman saya datang gitu ya, mereka kira kita berantem. Padahal kita nggak berantem, kita memang lagi ngobrol biasa ya. Kenapa? Karena terpola dengan suara yang besar, terpola dengan gaya bicara yang cepat, dengan intonasi yang tinggi. Sehingga kalau menurut saya ini nggak kasar ya. Tapi ketika saya datang ke Pulau Jawa, bertemu dengan teman-teman saya yang gaya bicaranya halus, bagi mereka saya ini orangnya kasar gitu ya. Kalau ngomong dardor, mereka bisa kaget, bisa sakit jantung katanya ya. Sehingga seringkali ketika saya berteman dengan mereka, seringkali saya dikasih masukan. Kamu jangan kasar dong jadi orang, kamu jangan begini dong, kamu jangan begitu dong. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya terbentuklah gambar diri dalam diri saya ini kasar orangnya. Ya, padahal itu belum tentu seperti itu kenyataannya. Ya, tergantung penilaian orang lain. Ya, karena apa? Dalam diri kita punya gambar diri, ada juga pantulan atau masukan dari orang lain. Dan dari kita juga akan dilihat, oh yang ideal adalah seperti itu. Buat orang Jawa, buat orang dari suku Jawa, oh idealnya orang yang dibilang halus itu adalah begini, yang kasar adalah begini. Sehingga ketika saya membandingkan diri saya dengan yang ideal, yang halus harusnya begitu, maka saya akan lihat, ya saya akan melakukan self-evaluasi atau penilaian. Ya, oh kalau begitu, kalau penilaian saya terhadap gambar diri saya dan gambar ideal, saya akan bisa menilai, ya saya ini yang mana. Sehingga apa yang terjadi? Kalau gambar ideal itu jauh dari gambar diri kita, maka bisa jadi seseorang akan punya gambar diri yang negatif. Contohnya, ya, self-image. Seseorang punya gambar diri tentang dirinya, ya. Dan juga punya gambar ideal dalam diri kita, ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, gambar diri kita dengan gambar ideal itu, kalau mirip-mirip ya, mirip-mirip atau sama, seseorang tidak akan mengalami masalah dengan gambar diri karena dia puas dengan dirinya. Tapi kalau gambar diri itu
dibandingkan dengan gambar ideal ketika dia melakukan evaluasi, maka kalau dia beda jauh, tidak sama, maka ini kemungkinan akan menimbulkan gambar diri yang negatif dalam diri seseorang. Ya, jadi apakah gambar diri itu sendiri salah? Gambar diri sebenarnya tidak salah. Semua orang punya, tidak satupun makhluk di dunia ini yang namanya manusia tidak punya gambaran tentang dirinya. Semua orang pasti punya gambaran tentang dirinya. Seringkali yang menyebabkan itu menjadi masalah apabila gambar diri yang terbentuk di dalam diri kita tidak sesuai dengan gambar ideal, yang akhirnya menimbulkan gambar diri yang negatif di dalam kehidupan kita. Ya, salah satu saya punya cerita ya. Oke. Dulu waktu kecil ya, saya memang saya gemuk itu sejak sejak TK ya. Waktu kecil saya nggak merasa bahwa dengan postur tubuh yang seperti itu menjadi masalah, tidak ya. Karena kemanapun saya pergi, semua orang akan cubit, wah lucu ya, wah begini ya. Nah itu menjadi masalah ketika saya mulai beranjak remaja, ya mulai beranjak remaja. Waktu saya mulai SD lah, SD kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, itu kan anak-anak umur segitu tuh mulai mencari jati diri ya. Apalagi dengan munculnya artis-artis idola gitu ya. Terus semua orang juga di sekolah juga selalu membuli dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Sehingga proyeksi yang masuk ke dalam diri saya adalah, oh saya ini jelek ya. Karena di mana-mana yang tadinya saya nggak punya masalah ya, akhirnya jadi masalah di mana-mana. Saya selalu diledekin orang gitu ya. Saya ingat suatu hari saya pergi les balet ya. Waktu kecil saya les balet. Terus saya pulang, bayangkan dong anak kecil montok begitu ya, naik becak pakai baju balet gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi tukang becaknya, ada pawai di kota kelahiran saya itu ada pawai. Tukang becaknya bukannya minggir, dia ngantri di belakangnya pawai. Sehingga satu kota tertawa. Mereka mungkin tertawa tidak bukan menertawakan saya gitu ya, tidak, bahkan bukan bilang saya jelek, tapi karena setiap hari saya mendapat kata-kata yang negatif dari sekeliling saya, sehingga tertawaan itu akhirnya menimbulkan image di dalam diri saya bahwa saya jelek. Nah sampai di rumah saya punya foto gambar orang balet itu seperti apa ya. Saya lihat orang-orang yang ikut balet itu badannya langsing-langsing, kurus-kurus gitu ya. Terus kemudian di tempat senam juga saya selalu dikasih tahu supaya diet dan segalanya. Akhirnya muncullah satu gambar ideal di dalam benak saya. Oh, jadi kalau yang seperti saya ini jelek. Kalau yang ideal tuh harusnya yang seperti itu. Sehingga ketika saya melakukan evaluasi, saya jauh daripada yang ideal. Akhirnya saya punya gambar diri yang negatif ya. Nah, dari situ akhirnya saya bertumbuh menjadi seseorang yang sangat minder, yang tidak percaya diri, yang dengan cara untuk supaya tidak dibully, saya membuli orang terlebih dahulu supaya saya melindungi diri saya dengan cara demikian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya menjadi orang dengan karakter yang nggak bagus bagi banyak orang gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dampak dari gambar diri yang negatif. Kalau kita punya gambar diri tentang diri kita, itu jauh dari apa yang menjadi ideal ya. Menurut orang-orang yang sempurna adalah ini, ketika kita bercermin dan kita mengadakan penilaian, itu jauh sekali, maka bisa jadi kita akan mengalami gambar diri yang negatif ya. Sama halnya saya ingin cerita ya, kayak Anda tentu semuanya tahu seperti seorang tokoh kulit hitam yang bernama Michael Jackson. Oke. Apakah salah orang terlahir sebagai orang negro atau kulit hitam? Tidak ya. Apakah orang kulit hitam itu juga nggak baik dilihat mata? Nggak juga ya. Tapi tanggapan dunia tuh seringkali mengatakan orang kulit hitam itu adalah orang kelas 3 ya. Orang bahkan kelas ekonomi bahkan dibilang gitu ya. Terus kemudian melihat bahwa orang sebagai kulit hitam itu nggak baik gitu ya. Sehingga apa yang terjadi?
dia menolak dirinya, ya, karena sering mendapat hal-hal yang negatif dari lingkungannya mengenai warna kulit, sering mengalami diskriminasi, ya, sehingga dia mengubah dirinya, mengoperasi dirinya total dari kulit hitam menjadi kulit putih, ya. Mengapa demikian? Karena dia kehilangan jati diri. Dia mengalami masalah dengan gambar dirinya sehingga dia menolak keberadaan dirinya. Ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah gambar diri. Nah, terbentuknya gambar diri ini Anda perlu ingat. Oke. Nah, proses terbentuknya gambar diri, ingat bahwa tidak seorang pun lahir dengan membawa gambar diri tertentu. Tidak. Tidak terbentuk dengan sendirinya saat seseorang dilahirkan. Kita semua lahir tidak membawa gambar diri tertentu. Ya. Gambar diri itu adalah sesuatu yang berkembang dan dinamis di dalam kehidupan kita. Bisa saja orang tidak mengalaminya pada masa kecil, tapi ketika dia dewasa, bisa jadi dalam tahap ketika dia usia remaja, atau dia dewasa, atau bahkan sudah tua, dia akan mengalami itu karena refleksi dari pengalaman dia dalam menjalani kehidupannya, bergaul dengan sesama dan dengan Tuhan. Ya, sehingga gambar diri ini terbentuk melalui perjalanan pengalaman kehidupan kita dengan sesama dan Tuhan. Jika pengalaman itu baik, maka terbentuklah gambar diri yang positif. Tapi kalau pengalaman itu tidak baik, maka terbentuklah gambar diri yang negatif. Ya, salah satu contoh, misalkan seorang ibu dari keluarga yang baik-baik, selama kecil sampai dia menikah, dia dengan hubungan dengan keluarganya baik-baik aja. Dia orang yang sangat baik dan selalu positif, ya. Tapi ketika dia menikah, dia punya suami yang suka melakukan KDRT, suami yang suka membuli, suami yang suka menindas, suami yang suka mengata-ngatai. Nah, dari situ bisa jadi terbentuk satu gambar diri yang negatif dalam diri ibu ini. Karena dia mengalami pengalaman yang negatif yang secara terus-menerus terjadi di dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dia akan punya gambar diri yang negatif, ya. Saya punya cerita, ya, ada salah satu teman saya, dulu kita sama-sama pelayanan, ya. Baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik, tapi ketika dia menikah, suaminya tukang selingkuh. Tapi kalau ditanya mengenai perselingkuhan, lebih galak suaminya daripada dia, ya. Terus kemudian dia sering dibully bukan dengan tindakan, tapi dibully dengan kata-kata. Ya, selalu dimaki, selalu dikatain bego, selalu dikatain istri bodoh, tidak bisa ngurusin anak dan lain-lain, sehingga dia akhirnya merasa dia sebagai ibu yang gagal, ya. Dia sebagai istri dan ibu yang gagal. Nah, apa yang terjadi dengan diri teman saya ini, yang tadinya orang yang begitu percaya diri, tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat tidak percaya diri. Mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan dia, gak pernah bisa mengambil keputusan, selalu orang lain yang suruh mengambil keputusan. Bahkan sampai masak aja suruh nyicip makanan, orang lain yang disuruh nyicip, gitu ya. Karena itu, jadi tidak percaya diri, ya. Jadi kayaknya dalam hidup dia tuh selalu melakukan kesalahan demi kesalahan, dan apapun yang dia lakukan, dia takut berbuat salah. Sehingga akhirnya terciptalah gambar diri yang negatif. Saya ini orang yang tidak berguna, saya ini orang yang saya bukan ibu yang baik, saya bukan istri yang baik, saya selalu menyusahkan orang lain. Nah, ini karena pengalaman yang dia alami. Sehingga kalau dia lihat istri yang ideal harusnya begitu, keluarga yang harmonis harusnya begitu, ibu yang baik harusnya begitu, ya. Ketika dia lihat refleksi dengan kenyataan, dia melakukan evaluasi, oh, saya tidak mengalami itu dalam hidup saya, bisa jadi dia akhirnya mempunyai gambar diri yang negatif. Ya, karena apa? Kalau orang yang punya gambar diri yang positif, maka hidupnya akan seperti apa? Dia akan menjadi orang yang mudah menerima masukan orang lain,
Dia akan merasa yakin akan kemampuannya. Nah, tadi teman saya itu akhir dari orang yang percaya diri nggak menjadi orang yang nggak percaya diri ya. Sampai hal yang paling kecil aja dia nggak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Terus orang yang punya gambar diri yang positif, dia tahu persis apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang punya gambar diri yang negatif, orangnya akan pelin-pelan ya, selalu nggak bisa memutuskan mana yang dia mau ya. Oke, terus kemudian orang yang punya gambar diri yang positif, dia mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Tapi kalau orang yang punya gambar diri yang negatif, dia akan sulit untuk bergaul dengan orang lain karena selalu negatif thinking terhadap orang lain. Terus kemudian yang punya gambar diri positif, dia akan mampu memperbaiki dirinya. Tapi kalau yang punya gambar diri negatif, ini akan sulit. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya kalau dia tidak bisa menerima masukan orang lain? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gambar diri apa saja? Gambar diri tadi saya sudah katakan, tidak seorang pun lahir dengan membawa gambar diri tertentu. Biasanya gambar diri itu akan terbentuk dari hubungan dengan sesama. Bagaimana dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara, dan dengan masyarakat. Apakah saya merasa dicintai? Apakah saya merasa diterima? Apakah saya merasa dihargai atau menerima pujian? Kalau ini tidak saya alami dalam hidup saya, maka bisa jadi saya akan punya gambar diri yang negatif. Bapak Ibu tadi saya sudah katakan dari kecil kan saya gemuk ya. Saya selalu kemana-mana itu saya dibully orang ya. Saya selalu dikata-katai orang terus ya. Bahkan dengan keluarga sendiri ya, dengan di rumah ya. Saya jarang dipanggil nama, dipanggil Maria itu jarang ya. Selalu dijulukin dengan kata babi. Jadi di mana si babi? Si babi udah makan belum? Sampai saya luka batin berat ya sama yang namanya babi ya. Dulu kalau saya ulang tahun dikasih boneka babi, jangan harap itu boneka masuk kamar. Yang ada dia masuk tong sampah ya, pasti saya buang ya. Karena saya luka ya, selalu dikatain seperti itu. Saya merasa saya ditolak, saya merasa saya tidak dicintai, dan saya merasa saya sangat tidak dihargai ya. Sehingga akhirnya saya menolak diri saya sendiri. Saya benci dengan diri saya sendiri. Saya benci dengan diri saya sendiri. Saya nggak bisa mencintai diri saya sendiri, dan saya nggak bisa mencintai orang lain. Ya, ketika saya tumbuh anak remaja biasa ya, mulai mengenal yang namanya jatuh cinta ya. Wah, orang lain kalau jatuh cinta tuh rasanya nikmat, rasanya indah. Tapi kalau buat saya, jatuh cinta itu kiamat rasanya. Ya, karena apa? Saya merasa pasti ditolak karena orang pasti nggak suka sama saya karena saya ini jelek. Ya, selalu saya mengatakan seperti itu. Sehingga pada akhirnya ketika saya punya pacar, wah itu tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Kenapa? Karena setiap hari saya meragukan cinta dia. Setiap hari itu yang menjadi perdebatan, itu yang menjadi masalah. Apalagi ketika akhirnya dia nggak tahan dan kita putus, wah itu benar-benar the end of the world. Ya, wah saya sampai menyakiti diri saya sendiri loh. Saya jatuh kepada ini loh, yang makan terus kemudian karena takut gemuk ya dimuntahin kembali ya. Nah itu sampai kurang gizi, walaupun gemuk begini jadi kurang gizi ya, karena nggak pernah makan dengan baik gitu ya. Setiap kali habis makan saya muntahkan kembali karena saya pengen kurus tapi susah sekali ya. Saya menolak jati diri saya sendiri. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit ya. Saya masuk rumah sakit terus kemudian sampai rasanya saya pengen mati loh waktu itu ya. Saya pengen mati karena saya menolak diri saya sendiri. Sampai ada satu teman saya ya. Teman saya ini cowok. Dia datang, waktu itu dia datang ke rumah sakit terus dia bilang begini. Maria, saya bingung loh dengan diri kamu loh. Apa sih yang salah dengan diri kamu loh? Saya nggak ngerti, dia bilang gitu. Kenapa kamu sebegitu sedihnya, sebegitu sampai nggak menghargai diri kamu sendiri, dia bilang gitu ya. Padahal kamu tahu ya, kamu itu nggak kurang apa-apa, dia bilang gitu ya. Ya memang postur tubuh kamu gemuk, tapi nggak ada yang salah juga walaupun kamu gemuk, dia bilang gitu ya. Kenapa kok kamu seolah-olah kayaknya begitu menolak diri kamu? Terus saya hanya jawab dengan singkat, saya bilang gini, lu nggak pernah jadi gue. Kamu nggak pernah jadi gue, kamu nggak pernah jadi saya, kamu nggak tahu gimana rasanya. Ya. Nah, terus kemudian dia izin masuk ke kamar mandi.
Jadi keluar pakai celana pendek. Wah, saya kaget sekali loh, lihat apa tahu? Lihat dia pakai celana pendek, bukan karena celananya, karena dia nggak punya kaki sebelah ternyata. Selama ini saya tahu teman saya ini pincang. Ya, saya hanya tahu dia pincang. Tapi rupanya dia bukan pincang, tapi dia nggak punya kaki satu. Ya, kaki sebelahnya itu sudah diamputasi sampai ke pangkal paha. Dan selama ini dia pakai kaki palsu. Dan saya nggak tahu. Dia keluar dari kamar mandi, dia tunjukin tuh kaki palsunya. Dia bilang, kamu masih sempurna. Ya, saya nggak punya kaki satu loh, Mar. Wah, saya kaget sama hati lihat dia gitu ya. Terus dia bilang gini, hari ini kalau gua mau doa sampai jungkir balik, bilang Tuhan, kasih mujizat dong, tumbuhin kaki saya yang hilang sebelah. Itu nggak bakal terjadi, Mar. Ya, tidak akan terjadi. Seumur hidup saya harus bisa menerima hidup tanpa kaki satu. Kalau saya tidak menerima itu, mungkin saya sudah mati belasan tahun yang lalu. Umur 7 tahun dia kena kanker di lutut, kanker tulang. Sehingga dia harus amputasi sampai ke pangkal paha. Dia bilang awalnya saya menolak, tapi lama-kelamaan ada yang membimbing dia secara rohani, terus dikasih pengertian, akhirnya dia bisa menerima dirinya. Dia menjadi berkat loh buat banyak orang untuk memberikan kekuatan, terutama buat anak-anak saat itu yang mengalami hal yang sama dengan apa yang dia alami. Bapak Ibu, Anda tahu teman saya ini memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Saya langsung bangkit ya. Terus kemudian singkat cerita saya keluar dari rumah sakit, saya pernah melakukan dulu zaman masih muda dulu camping rohani dengan dia. Bagaimana dia ikut camping rohani, manjat gunung pakai tongkat, bahkan lari dengan cepatnya hanya dengan satu kaki ya. Wah, dia loncat lebih hebat dari kelinci ya. Nah, itu dia ya. Itu menginspirasi saya bilang wah ini orang hebat banget. Dan saya bilang, betul ya, dunia itu tidak akan pernah kiamat hanya karena kekurangan di dalam diri kita. Tapi dunia akan menjadi kiamat apabila kita fokus kepada kekurangan kita dan tidak mensyukurinya. Ya, maka itu kiamat. Ya, tidak akan menjadi positif buat kehidupan kita. Dan hari itu saya belajar. Saya belajar untuk menerima diri saya belajar untuk memulihkan hati saya dengan cinta Tuhan. Seumur hidup, kalau kita punya waktu panjang, saya akan share, saya banyak sekali mengalami luka batin, ya terutama dalam masa kanak-kanak ya. Saya tidak menerima cinta dari orang tua seperti apa yang saya inginkan. Saya juga selalu dicela, tidak pernah dipuji. Ya, saya ingat satu kali, termasuk guru di sekolah ya. Guru saya di sekolah itu pernah ya saya lupa bikin PR. Saya ke sekolah, saya ingat kelas 2 SD itu ya. Kelas 2 SD saya ke sekolah, wah ketika dia bilang, ayo bawa PR-nya, semuanya ngantri baris, ibu mau periksa PR-nya. Saya kaget loh, saya belum bikin PR menulis indah. Tapi ketika saya buka buku saya, PR-nya udah dibuat. Ternyata tadi malam saya ketiduran, mama saya yang nulis, udah selesai PR-nya. Akhirnya dengan bangga dong ya, saya bawa buku saya ngantri gitu di depan ya. Ketika guru saya melihat tulisan orang gede sama anak kecil kan memang beda. Itu bukan tulisan saya. Anda tahu saya dipermalukan di depan kelas. Ya, dia sobek buku saya dengan bolpennya yang ujungnya tajam itu, dia pukul kepala saya berkali-kali dengan buku itu dan mengatakan saya anak malas, saya anak bego di depan semua orang di kelas. Sampai Anda tahu, akhirnya saya merasa saya diri malas, saya merasa diri saya bego ya karena saya dikata-katain. Sehingga ketika penerimaan rapot kenaikan kelas, dia bilang begini, yang ibu panggil namanya berikut ini jangan keluar dari kelas, nanti orang tua kalian yang masuk ke kelas. Wah, orang papa saya datang ya, saya kira saya nggak naik kelas loh. Tiba-tiba dia panggil nama saya kencing celana ya di kelas. Kenapa? Karena saya pernah dipermalukan sehingga saya merasa saya anak bodoh, saya merasa saya anak bego ya. Dan apa yang terjadi Anda tahu? Ternyata saya ranking 3 loh di sekolah. Ya di kelas itu saya ranking 3. Tapi karena saya punya gambar diri yang negatif, terbentuk dalam diri saya merasa saya gagal dan saya merasa saya nggak naik kelas. Nah itu yang terjadi. Ya. Dan dalam perjalanan waktu ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya menemukan banyak sekali ya luka batin yang akhirnya juga berujung kepada punya gambar diri yang negatif yang saya alami, yang saya bergumul dengan Tuhan dan saya mengalami disembuhkan. Ada satu hal lagi, saya punya kekecewaan yang berat dengan Tuhan saat itu. Saya merasa Tuhan tidak adil buat kehidupan saya. Mengapa? Karena
Kenapa kok Tuhan menciptakan saya beda dari orang lain? Tuhan menjadikan saya kok seperti ini. Saya menolak diri saya menolak kehidupan saya, dan saya menolak keluarga saya. Sehingga apa yang terjadi ketika awal saya mengalami hidup baru? Saya sulit sekali untuk berdoa. Kenapa? Karena saya tidak bisa membayangkan orang bilang Tuhan itu sebagai Bapa yang baik, Tuhan itu sebagai Allah yang baik. Saya nggak bisa membayangkan Tuhan sebagai Allah yang baik. Kalau saya lihat kenyataannya dalam hidup saya sering kali mengalami kepahitan, saya sering mengalami kesulitan, saya sering sekali menolak kehidupan saya tidak menerima diri saya, tidak menolak tidak menerima kok hidup saya harus begini, kok saya diciptakan dengan postur tubuh yang seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang lain bilang Tuhan itu baik, saya bilang enggak. Tuhan itu enggak baik buat saya ya. Karena apa? Saya nggak bisa merasakan kehadiran Dia. Ya. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu sungguh tidak adil. Sehingga saya merasa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh khotbah orang-orang banyak itu termasuk para pastor ya, semua itu hanya omong kosong. Karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya. Itu semua terjadi ketika saya masih ada di dalam gambar diri yang negatif. Ya, namun ketika saya mengalami penyembuhan, semua itu berubah. Hari ini saya tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Saya tidak akan bisa melayani Anda seperti ini kalau sebelumnya saya tidak mengalami penyembuhan. Ya, Tuhan mengubahkan segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Ya, dan ada pengertian yang salah. Orang seringkali merasakan bahwa, enggak, hidup saya bebek saja, berarti saya nggak punya gambar diri yang negatif. Ya, dalam diri saya selalu hanya ada gambar diri yang positif. Siapa bilang hati-hati ya dengan hal-hal yang seperti itu. Belum tentu seseorang yang merasa hidupnya bebek saja dia tidak punya gambar diri yang negatif. Karena apa? Bisa saja ya dia lari atau sembunyi dari semua persoalan kehidupannya. Kayak ada teman saya, kelihatannya hidupnya fine-fine saja. Kalau ketemu dia selalu happy, selalu ketawa, ketiwi, dan selalu kepengennya kalau ketemu dia tuh selalu pengennya ngomong sesuatu yang ringan-ringan, sesuatu yang menyenangkan, yang bikin tertawa. Tapi kalau ditanya sesuatu yang mulai berat atau menyinggung sesuatu yang terlalu privacy bagi dia gitu ya, dia selalu ngeles, ngomong yang lain, ya. Nah, yang seperti ini itu pasti ada sesuatu yang something wrong dengan hidup dia, sehingga menurut dia kalau kita ngomong mengenai gambar diri dengan dia selalu merasa I'm fine, aku nggak apa-apa kok, ya. Nah, tapi pada akhirnya terbongkar juga ya, sehingga pengertian yang salah kalau Anda merasa hidup saya baik-baik saja, tidak punya apa-apa, ya syukur seperti itu. Tapi kadang-kadang sesuatu yang muncul secara tidak sengaja dalam kehidupan kita bisa melukiskan sebenarnya I'm not fine gitu ya. Saya kayak contoh teman saya itu. Ada yang tadi saya cerita, dia suka sekali menyenangkan hati orangnya. Suka kasih barang, kadang-kadang pergi makan juga selalu dia yang traktir gitu ya. Sampai suatu kali saya bilang gini, nggak usah dong saya ditraktir terus, saya malu ditraktir terus sama kamu. Terus nggak usah dong kalau saya ulang tahun aja kamu kasih kado nggak apa-apa, tapi kalau saya nggak ulang tahun nggak usah dikasih kado ya, karena kalau dikasih terus saya malu sama kamu. Dia mulai agak tersinggung. Emang kenapa barang saya nggak berkenan buat kamu? Emang kenapa kalau saya traktir, kan saya punya uangnya gitu kan ya. Terus saya bilang begini, sebenarnya ya saya mau berteman dengan kamu tulus, saya bilang itu. Saya bukan mau berteman dengan kamu karena materi. Saya nggak suka persahabatan itu dibeli dengan cara demikian. Kita berteman aja. Kamu ada atau tidak ada uang, kamu mau traktir atau tidak kasih kado, saya tetap menjadi temanmu. Ketika saya ngomong begitu, tahu-tahu dia nangis. Ya, wah, ini pasti ada yang salah, ya. Nah, terus kemudian akhirnya saya ngajak cerita panjang lebar, curhat panjang lebar, akhirnya menemukan bahwa dia mengalami kesepian dan dia ingin menyenangkan hati orang,
dengan cara demikian, membeli persahabatan dengan cara demikian. Nah, ini salah satu contoh. Jadi, keadaan baik-baik saja itu tidak membuktikan bahwa kita lepas dari masalah gambar diri. Nah, itu harus ditelaah lebih lanjut lagi dan harus mengadakan refleksi batin. Ya, nah ada orang yang juga beranggapan bahwa saya sudah beriman dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan menghapus semua gambar diri yang negatif. Tidak dibilang bahwa ini sepenuhnya salah. Ya, tergantung. Kalau dia sungguh-sungguh melakukan keintiman yang dalam dengan Allah dan mengizinkan Allah masuk sampai ke tempat yang tersembunyi dalam hidupnya, bisa jadi dia mengalami penyembuhan. Ya, tapi kalau hanya sekedar begitu-begitu saja, ya, apalagi menjalankan imannya hanya sebatas KTP saja atau hanya sebatas ya ciri khas, salah satu ciri khas ya orang Katolik, napas ya, Natal dan Paskah. Nah, ini belum tentu ya. Atau hanya rutin saja hari Minggu datang ke gereja, tapi apakah sehari-hari dia berdoa secara intim, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu ya. Jadi anggapan ini agak keliru ya, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita ingat bahwa gambar diri, kesimpulannya, gambar diri itu adalah gambaran yang dibentuk dan dipercayai tentang diri sendiri, di mana sangat dipengaruhi oleh penilaian orang. Dan ingat bahwa gambar diri ini bersifat subjektif, tergantung siapa yang menilai. Penilaian mengenai diri sendiri ini menjadi benar jika kita mempercayainya. Ya. Dan gambar diri ini menjadi positif atau negatif tergantung dari pengalaman yang dialami seseorang dalam hidupnya. Oleh karena itu, ya bagaimana saya tahu apakah saya punya gambar diri negatif atau positif? Saya harus selalu melakukan refleksi batin dan punya keintiman yang dalam dengan Allah. Sebab hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan, dan kalau kita juga mau masuk ke dalam prosesnya, proses pemulihan gambar diri. Bapak Ibu, saya waktu itu ikut retreat self-image ya, diajarkan seperti ini. Akhirnya saya tahu kalau saya melihat, saya merefleksikan, oh dalam diri saya ternyata saya punya gambar diri yang negatif. Saya punya luka batin yang banyak sekali. Ya, sehingga ada yang waktu itu memberikan sebuah buku buat saya ya, judulnya Inner Healing in Daily Activity ya. Nah, maksudnya penyembuhan batin dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam diri saya adalah saya bilang, Tuhan, walaupun saya punya banyak kemarahan terhadap-Mu, tapi saya tahu hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Dan saat itu saya pasang satu, ya bukan pasang ya, tapi saya membangun satu niat dalam diri saya bahwa saya akan bagaimanapun caranya saya akan membangun keintiman yang dalam dengan Allah. Walaupun seringkali saya nggak tahu caranya berdoa dan saya nggak tahu bagaimana harus berdoa, tapi saya harus membangun satu keintiman dengan Allah sehingga saya mengalami penyembuhan. Dan apa yang terjadi? Mulai hari itu, saya setiap pagi, saya pasang waker dan saya pasang jam doa. Ya, saya berdoa di hadapan Allah. Saya gambar Yesus besar di atas kepala tempat tidur, dan setiap pagi saya bangun, saya lihat kepada gambar Yesus itu. Dan saya hanya bernyanyi. Saya ubah lagu ini, kalau Anda tahu, Tuhan Yesus sembuhkanlah aku, orang buta, orang congkak hati. Itu lagu sekolah minggu ya. Tapi saya ubah lagunya menjadi seperti ini. Tuhan Yesus sembuhkanlah aku, orang luka, orang sakit hati. Dari luka pulihkanlah aku, dari dosa ampunilah aku. Tuhan Yesus, setiap hari saya lakukan itu. Karena saya nggak tahu harus berdoa apa, saya setiap hari melakukan itu. Dan Anda tahu, hari pertama, hari kedua, nggak ada apa-apa. Saya nyanyi aja, 15 menit, 20 menit, 30 menit, hampir 1 jam, saya nyanyi kayak orang gila di kamar ya. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Sesuatu yang
Saya udah nggak ingat, bahkan dalam hidup saya, Tuhan angkat ke permukaan dan Tuhan sembuhkan. Dan kadang-kadang terjadinya bukan hanya dalam doa ya, tapi ada kejadian yang saya ingat. Saya lagi nunggu kendaraan umum di pinggir jalan waktu itu mau pergi kerja ya. Tiba-tiba tukang bajai lewat. Tukang bajai lewat, dia bilang begini, "Ndut, mau kemana Ndut?" Manggil saya Gendut gitu ya, "Mau kemana?" Wah, saya langsung bereaksi ya. Saya panas, saya langsung teriakin tuh tukang bajai, Pak, mulut itu dijaga ya. Ya, dasar orang miskin gak bisa makan, makanya kamu kurus kerempeng. Emang kalau saya gendut kamu masalah gitu ya. Wah, saya maki-maki itu tukang bajai. Tapi dari situ terus tukang bajai jadi kaget loh. Wih, jangan marah dong Non, kan cuma nawarin, kalau nggak mau naik ya udah, dia pergi gitu kan ya. Terus ketika dia pergi, saya refleksi loh, kenapa saya harus marah ya dikatain begitu ya sama tukang bajai. Saya malah balik loh, nusuk dia lebih tajam loh daripada apa yang dia omongkan gitu kan ya. Nah dari situ saya lihat, oh saya ini belum sembuh. Sehingga apa yang terjadi? Wah, sampai di kantor saya cari, ketika jam makan siang saya cari ruang kosong, saya masuk, saya menyembah Tuhan, saya mulai lagi berdoa, dan saya angkat itu sakit hati saya ketika dikatain gendut tadi itu. Wah, saya habis-habisan menangis di dalam ruangan itu. Saya bilang, Tuhan tolong ya, bagaimana saya. Sampai akhirnya saya tahu bahwa saya sudah sembuh adalah ketika orang-orang mau ngatain saya gendut ke. Kalau dulu saya nggak pernah bilang mau ngomong berat badan saya berapa gitu ya. Ke dokter saya juga paling takut disuruh timbang gitu ya. Tapi akhirnya itu semua nggak jadi masalah buat saya. Ketika saya mengalami kesembuhan gambar diri, orang mau ngatain kamu gendut ke, orang mau nanya berapa berat badan kamu, saya akan jujur loh. Berat badan saya berapa gitu ya. Itu tidak lagi menjadi masalah buat saya ya. Kalau dulu ada yang berani bilang, "Mar, lu jangan pakai baju itu. Baju itu jelek, kalau lu pakai kelihatan gendut." Jangan harap itu baju masih ada di dalam lemari saya. Pasti udah saya gunting-gunting dan saya buang tempat sampah. Ya itu saya. Tapi sekarang ketika orang bilang, "Oh mau ini, bodo amat, yang penting saya masih punya baju untuk saya pakai." Ya, seperti itu. Ketika kita mengalami pemulihan gambar diri, apapun omongan orang terhadap diri kita sudah tahu siapa kita dan kita bisa menerima apa yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan, maka kita akan lebih enjoy, lebih menikmati kehidupan dan belajar bersyukur atas setiap kekurangan. Tidak lagi menjadi masalah yang membuat hidup kita tidak damai. Ya, sehingga dari sesi ini, sebelum kita masuk ke dalam doa singkat nanti, saya minta kepada Bapak dan Ibu, silakan Anda screen capture pertanyaan refleksi ini. Ya, dan Anda lakukan di rumah Anda masing-masing. Tuliskan apa yang menjadi kelebihan dalam dirimu dan apa yang menjadi kekurangan. Dan tuliskan bagaimana gambar dirimu, apa yang menjadi latar belakang, watak dan kepribadian, bagaimana penampilan Anda, bagaimana kemampuan Anda, dan apa yang menjadi prestasi Anda. Setelah itu Anda refleksikan, apakah Anda sungguh, jawab dengan jujur tapi ya, apakah Anda sungguh menerima keadaan itu atau tidak. Kalau Anda tidak menerima, berarti Anda punya masalah dengan gambar diri, dan ini harus disembuhkan. Dan saya berharap Anda semua mengikuti sesi demi sesi sampai akhirnya nanti dalam seminar singkat mengenai gambar diri ini, karena setiap sesi akan menghantar Anda untuk mengalami penyembuhan. Oke, mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita tundukkan kepala. Dalam penjelasan singkat tadi, apa yang terjadi dalam hidup Anda, coba Anda bayangkan. Apakah Anda punya pengalaman hidup yang baik yang terjadi, atau Anda sering mengalami sesuatu yang kurang baik, sehingga terciptalah gambar diri yang negatif di dalam kehidupan Anda? Kalau itu ada, saat ini bawa kepada Tuhan. Dan dengan jujur, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau katakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, inilah aku.
di hadapan-Mu. Inilah aku Tuhan dengan semua keberadaanku. Inilah aku Tuhan dengan semua kelebihan dan kekuranganku. Dan inilah aku Tuhan dengan gambar diriku. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah aku. Karena aku tahu Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu. Dan aku percaya Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupanku Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, benar Tuhan Yesus, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan pada Dia, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita katakan bagi Dia, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan bagi Dia, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Irararaya iarolaya sikilalaya Inaraya hi Irararararaya hi Inaraya hi Iraraya. Saya mengajak mari tim pujian Bapak Ibu semua kita menyembah Tuhan. Inaraya irararara Inaraya iraraya
Hati Tuhan, apa yang inginkan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Hinaraya hiararararara. Hinaraya si hiarolaya rarararararara. Hinaraya hi hiraraya hiaralaya Inaraya sikirala, oh, rararaya, inaraya iralaya, inaraya sikirala, inaraya Sikirara pakanaraya pasikirara pakara pakaralaya sikirara pakarala Yesus sikirara pakarala Yesus ya sikirara pakara. Tuhan, Engkau yang melawat kehidupan kami, Engkau yang paling mengenal siapa kami Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Biarlah melalui seminar ini Tuhan, Engkau pulihkan kami, terutama terhadap gambar diri yang negatif, sehingga hidup kami boleh dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhan yang tidak layak, yang membawa kami untuk jauh daripada Engkau Tuhan. Karena kami mau hidup sebagai anak-anak yang hidup di dalam citra Allah, yang sudah memenangkan kami dengan kuasa darah-Nya. Tuhan Yesus, inilah kami di hadapan-Mu. Selidikilah hati kami, selidikilah Tuhan kehidupan kami, dan bawa kami untuk mengalami penyembuhan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak hanya sanggup, tapi Engkau Allah yang akan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami dan menyembuhkan kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat tangan kita dan katakan, aku percaya Tuhanku ada, Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya, aku
Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Anda. Ingat pesan saya, jangan hanya ikut malam ini, tapi minggu depan, dan minggu depannya lagi sampai selesai Anda harus ikut. Supaya satu paket lengkap Anda terima dan Anda bisa mengalami penyembuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Mari, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih kepada Sis Maria untuk pengajarannya pada malam hari ini dan sungguh sangat memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam, Bapa yang bertahta di dalam surga. Kembali kami datang untuk mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu yang begitu besar kepada hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini pada hari ini. Itu bukan kuat dan gagah kami, tetapi melainkan dari kasih-Mu yang mau menyatukan kami dan agar kami selalu setia terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini pula, kami telah mendengarkan pengajaran dari seminar self-image. Kami sungguh merasa terberkati, karena kami tahu ketika kami selalu berkutat di dalam luka batin yang membuat diri kami terpuruk, tetapi di mata Engkau, kami adalah makhluk yang sangat berharga. Ya Bapa, kami berdoa untuk Sis Maria Jumena. Kiranya semua pengajaran, semua pelayanan dari Sis Maria, Kau berkati, Kau iringi kemanapun kehidupannya, pelayanannya, sehingga banyak orang yang terberkati seperti yang kami rasakan saat ini. Ya Bapa, kini tiba saatnya kami akan mengembalikan sebagian berkat yang kami dapat daripada Engkau. Dan kami percaya apapun yang kami dapat ini adalah pemberian Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengulurkan persembahan kasih ini. Semoga kiranya Engkau memberkati segala usahanya dan memperluas pundi-pundi kehidupannya. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan kepada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bertahta di dalam surga. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang berkenan memberikan persembahan dapat disalurkan dengan scan barcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu saat ini. Mari sama-sama kita mau iringi dengan lagu persembahan. Kita percaya Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kita mau tetap hidup di dalam firman Tuhan dan setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah Kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku.
Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu Tuhan, sungguh terpuji namamu Bapa. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan setiap pengajaran-Mu Bapa. Sungguh semuanya kami boleh terima sebagai berkat atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau sandarkan segala hidup kami hanya di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan Bapa ketika kami boleh jatuh. Bangkitkan kami Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan baru, penghiburan baru. Ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa tidak berdaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau kembali kepada kehidupan yang asli kami Tuhan. Kami mau kembali kepada kehidupan kami di tengah masyarakat kami. Biarlah kami menjadi terang, menjadi garam-Mu Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapa, kalau pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun, untuk Bapak Herman dan Ibu Mailan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai kehidupannya, Engkau yang sampai saat ini memberkati segala aspek kehidupannya Bapak, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala usaha yang boleh dia lakukan. Kami mau serahkan anak-Mu ini hanya di dalam tangan-Mu, dan biarlah anak-Mu ini senantiasa selalu mengandalkan Engkau di dalam hidupnya. Tuhan, pertemukanlah kami di minggu yang akan datang. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum hadir bersama dengan kami. Biar kiranya di minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama, kami boleh menerima berkat-Mu dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan kami hanya untuk Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.